mempelajari seni atau art study, pada khususnya mempelajari seni rupa, merupakan suatu kebutuhan sekaligus merupakan suatu pilihan yang menarik pada zaman ini. Nah, mempelajari seni itu mempunyai maksud dan tujuan. Antara lain, seperti dikatakan oleh Degas, art is not what you see, but what you make others see. Demikian kata pelukis Edgar Degas, seorang pelukis impresionis dari Prancis. Quote lain yang menarik adalah yang mengatakan bahwa art is not a thing, it is a way. Dengan demikian, seni itu membuka jalan untuk sebuah refleksi, untuk sebuah dialog. Dibandingkan kita menganggap karya seni itu merupakan ciptaan yang sekedar dikoleksi atau digantungkan di rumah. Namun seni itu bernilai lebih dari itu, yaitu tentang makna-makna yang lebih universal. Nah, adapun bidang-bidang formal dalam seni rupa antara lain ada bidang seni rupa murni, yakni meliputi seni lukis, seni patung, dan seni grafis atau grafis seni. Ini penjurusan di dalam fine art. Ya. Kalau kita belajar di akademi seni rupa, maka pilihan ini akan menjadi pilihan dari seni murni, yaitu seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Sedangkan yang kedua adalah seni terapan, itu meliputi ada desain komunikasi visual, desain interior, desain animasi, desain produk. Semua itu adalah seni terapan atau seni yang diterapkan. Jadi seni yang mengandung fungsi-fungsi seperti halnya kalau kita menggunakan meja, kursi, tempat tidur, alat-alat yang fungsional seperti kita barangkali sering pergi ke IKEA, itu menemukan produk-produk yang menarik, yaitu adalah kreasi-kreasi dari seni terapan. Yang ketiga adalah seni kriya atau kerajinan tangan. Seni kriya ini punya beberapa basis, yaitu beberapa basis media seperti kriya logam, kriya kulit, kriya kayu atau ukir, kriya tekstil, dan kriya kain atau batik itu ya kita kenal. Lalu ada juga kriya keramik yang berbasiskan pada tanah liat, clay, yang dibakar menjadi tembikar. Nah, dari bidang-bidang formal seni rupa ini menjadi penjurusan atau menjadi suatu vocation yang dipelajari dalam disiplin ilmu yang unik masing-masing. Mempelajari seni rupa itu meliputi 3, yaitu 1, penciptaan, yaitu menciptakan dari sesuatu yang abstrak, dari sesuatu ide menjadi suatu wujud. Itu adalah proses penciptaan. Yang kedua adalah estetika atau nilai suatu keindahan seni atau cita rasa yang dirasakan melalui seni dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, masa ke masa. Tentu memiliki perbedaan. Lalu yang ketiga adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah bentuk atau wujud dialog, bagaimana seni itu berkomunikasi, dikomunikasikan dan boleh menjadi terkoneksi antara si kreator dengan si pemirsanya. Mempelajari penciptaan seni rupa. Nah, ini menarik. Bermula dari ide atau gagasan, kemudian diolah,
menjadi wujud yang kreatif, menjadi wujud yang baru, yang fresh, wujud yang bernilai seni. Bagaimana mempelajari seni ini berbasiskan pada research, ya, riset atau pengamatan. Bagaimana si kreator itu mengamati, baik mengamati objek-objek, mengamati peristiwa-peristiwa, mengamati dunia di luarnya, eksternalnya, untuk kemudian disintesakan atau dikombinasikan dengan konteks persoalan internal, yaitu karakter. Karakter itu berkaitan dengan bakat-bakat, dengan talenta, dengan skill yang kita miliki, karakteristik yang dicapai oleh seseorang, supaya itu menjadi yang khas, ya, sesuatu yang khas untuk diekspresikan dalam wujud karya seni tersebut. Yang berikutnya adalah aspek pengetahuan bahan dan alat. Nah, ini penting dipelajari di dalam kegiatan akademis, itu supaya kita memperoleh pengetahuan tentang bahan-bahan, tentang material-material dalam seni. Misalnya ada unsur cat, ada unsur alamiah, ada unsur kimiawi di dalam kandungan cat itu sendiri, lalu bagaimana cat itu bisa bercampur menjadi warna-warna. Ini merupakan pengetahuan teori warna, ya. Lalu kita juga mengenal tentang peralatan di dalam melukis, misalnya ada dengan teknik kuas, ada dengan teknik pisau palet, teknik plakat atau teknik transparan yang banyak menggunakan air. Semuanya itu adalah perihal pengetahuan peralatan. Nah, ini mesti dikuasai oleh siswa yang melakukan studi seni rupa. Nah, berikutnya adalah aspek keterampilan. Ini yang menjadi supporter, ya, ini menjadi motor penggeraknya adalah keterampilan, karena tanpa keterampilan, tanpa kita mempunyai basic skill, punya latihan-latihan keterampilan yang secara intens terus-menerus dipraktekkan, itu menjadi sebuah skill. Untuk menciptakan suatu karya seni rupa harus memiliki 3 kombinasi tersebut, yakni ide yang diolah menjadi gagasan kreatif. Yang kedua adalah aspek pengetahuan akan bahan dan alat, itu pasti akan mendukung. Yang ketiga adalah aspek keterampilan atau skill yang akan dipakai untuk mengeksekusi gagasan-gagasan kreatif tersebut. Mempelajari seni rupa berarti mempelajari aspek pengetahuan atau latar belakang atau cita rasa atau nilai yang dihasilkan atau yang direfleksikan melalui karya seni itu sendiri. Nah, cita rasa atau nilai seni ini berbeda-beda setiap zaman tentu, ya. Pada masa seni Yunani kuno atau seni Helenistik, itu ada pemikir namanya Plato yang mengutarakan bahwa keindahan seni itu bersifat mimetik alam atau meniru dari alam. Jadi ini pandangan spiritual, ya, bahwa keindahan seni itu tidak lain adalah kopi dari keindahan alam itu sendiri. Jadi tidak lebih dari itu. Dalam perkembangannya pandangan seni itu berubah, ya. Seni untuk memuliakan Tuhan itu ada di sekitaran zaman Bizantin hingga Golden Age atau zaman menjelang zaman klasik di Eropa, ya, sejarahnya. Jadi zaman ini adalah zaman di mana agama Kristiani itu
mulai menyebar dan mendominasi dan bahkan menjadi alat seni menjadi alat propaganda dari penyebaran dari keagamaan itu sendiri. Perkembangan berikutnya, seni sebagai legitimasi penguasa atau kaum borjuis pada zaman Renaissance, ya, pada zaman pasca klasik, itu seni udah seperti menjadi legitimasinya, menjadi alatnya, atau menjadi simbol-simbol dari penguasa atau kaum borjuis yang mempunyai resources, itu pasti disimbolisasi dengan kekuatan seni. Lalu berikutnya perkembangannya adalah seni sebagai eksplorasi saintifik. Nah, ini mulai terbuka, yaitu zaman revolusi industri modern. Nah, pada zaman inilah seni dikatakan sebagai artes liberales, seni yang membebaskan, ya, tidak lagi terikat oleh keagamaan, tapi seni betul-betul mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi segala sesuatu. Berikutnya adalah pandangan l'art for l'art, seni untuk seni. Nah, ini pandangannya sangat spesifik sekali, yang memaksa orang di luar seni untuk bisa memahami seni, ya seperti itu. Ini ekspresi dari seni modern, ya, sangat modern, yang tidak terpahami oleh orang-orang awam bahkan itu. Dan perkembangan yang lain adalah seni non-representatif atau seni yang sulit untuk dicari jejaknya, apakah ini menggambarkan alam, manusia, atau objek-objek yang bisa kita lihat. Tapi seni itu sudah sama sekali abstrak, sama sekali tidak ada jejak-jejaknya dari alam ini. Nah, ini seni representatif atau seni yang dikatakan seni tinggi. Ini basisnya ada di New York sebagai pusat seni modern, menggantikan Paris yang tadinya sebagai pusat seni modern. Ya. Nah, dalam estetika budaya populer, kemudian berkembang seni dalam budaya reproduksi, itu kian menguatkan kapitalisme. Ini dengan munculnya seni populer atau seni pop art. Ya, ini seakan-akan menertawakan atau hanya mengulang-ulang atau mereproduksi dari iklan-iklan, dari produk-produk, kemudian dikemas lagi di dalam bahasa seni, sehingga itu menjadi semacam seni yang sangat rakyat banget, sangat kita kenal banget, ya, dibandingkan dengan seni tinggi tadi yang tidak terpahami. Nah, pada perkembangan berikutnya kita sedang mengada, yaitu seni kontemporer, yaitu seni kekinian, seni yang sedang merespon peristiwa. Jadi seni itu bukan lagi wujud, bukan lagi lukisan, bukan lagi patung atau grafis, tetapi dia bisa merepresentasikan peristiwa atau kekinian. Dia menghadirkan suatu peristiwa. Nah, ini seni yang sangat kekinian, ya, sangat konseptual, dan seni ini meliputi berbagai media, kombinasi dari media visual, suara, kinetik atau gerak, dan bisa juga performan. Itu menjadi kegairahan dan keniscayaan dari perkembangan seni yang makin lama makin sulit, ya, sulit untuk dipahami, karena seni itu sejatinya maju terus ke depan, sehingga para pemirsanya ini sulit untuk mengikuti perkembangan seni. Tapi ini seni sebagai suatu keniscayaan, ya, berkembang terus-menerus, berevolusi terus-menerus. Nah, mempelajari seni rupa
berarti kita menginjak pada bagian yang ketiga, yaitu proses apresiasi, yaitu proses menghargai, proses menikmati, proses mengerti jalan kesenian itu, bagaimana seni itu dibentuk, diwujudkan, diolah dari sesuatu menjadi sesuatu. Dan ini menjadi wacana yang bisa didialogkan atau bisa direnungkan oleh sang kreator kepada para pemirsanya. Nah, kata kuncinya adalah dialog ya, antara kreator dengan para pemirsanya. Melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan seperti pameran, presentasi, workshop, sarasehan, seminar, penulisan di katalogus maupun di buku-buku, yang semuanya itu menyebarkan tentang wacana-wacana dunia, kesejarahan seni, lalu perkembangan seni, kritik seni, dan aspek-aspek market seni yang sedang berlangsung. Ini semua merupakan bentuk dari apresiasi. Berikutnya adalah proses mengkoleksi karya seni atau sebagai bagian dari apresiasi tentunya ya. Karena tanpa mengkoleksi atau seni itu dihargai, dibeli, ya berarti kan ada running, ada kehidupan ekonomi, ada kehidupan yang mengalir. Jadi si seniman itu mendapat energi secara material, secara spiritual untuk memproduksi lagi karya-karya yang lain yang lebih hebat. Nah, itu fungsinya dari mengkoleksi karya seni. Jadi kita semua pun belajar untuk mengkoleksi karya seni. Yang berikutnya adalah manajemen kegiatan seni atau manajemen dari karya seni itu sendiri dalam kelembagaan seperti komunitas, galeri, museum. Nah, semuanya itu perlu dikelola, dimanage secara baik sehingga kegiatan-kegiatan itu boleh berlangsung terus-menerus, berkembang ya, waktu demi waktu, dan merespon keadaan, dan bahkan bisa menjadi suara-suara yang kritis, suara-suara yang berguna bagi kehidupan masyarakat, kehidupan politik, kehidupan beragama, ya, kehidupan berbudaya. Nah, apresiasi seni ini juga meliputi dunia pendidikan seperti yang kita sedang lakukan. Kita mempelajari, mengapresiasi seni itu supaya kita mengenal dan kita lebih mengintrospeksi sebagai manusia, ya. Kemanusiaan atau humanis ini yang ditekankan di dalam apresiasi seni. Manusia dalam relasinya dengan Tuhan, manusia dengan relasinya dengan alam, dengan persoalan politik, kebudayaan, sosial, dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam refleksi karya seni. Dan itu menjadi gambaran dari sebuah perkembangan kebudayaan. Nah, inilah yang menarik, bahwa kita mempelajari seni, itu kita mempelajari manusia dan kebudayaan, mempelajari hubungan-hubungan antara yang transendental dengan hubungan-hubungan yang horizontal dengan alam dan manusia. Kompleks ya, mempelajari seni, menarik, dan lebih menarik bahwa seni itu tidak berhenti, terus-menerus berkembang. Nah, kita harus terus-menerus belajar. Disinilah kata kuncinya. Oke, demikian.